Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Tama dalam Ada Apa Gerangan 2. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu diberikan kesehatan dan juga rezeki yang cukup. Jumpa lagi di Ada Apa Gerangan 2, di mana di sini saya akan khusus membacakan cerita-cerita mistis bersambung. Dan cerita bersambung kali ini ada sebuah cerita tentang rumah dinas polisi hutan yang terletak di daerah kaki Gunung Wilis. Di sana ada sebuah misteri yang kali ini coba diungkapkan oleh Agung, Pak Lek Supardi, dan juga Pak Duki serta Jono tentang pocong-pocong tanpa kepala yang selalu menghantui mereka. Ada apa sebenarnya di balik tentang misteri pocong-pocong tanpa kepala itu? Langsung saja kita simak kelanjutannya seperti apa misteri yang akan diungkap ini. Teman-teman Ada Apa Gerangan, ceritanya mulai dari sini. Di dalam bangunan tua yang lapuk di lembah sisi utara hutan Wilis, suasana terasa semakin mencekam. Kegelapan pekat yang menyelimuti area itu hanya bisa ditembus oleh cahaya senter Pak Duki yang menyoroti sesosok Mulyani yang sedang merayap di dinding dalam posisi kayang. Kepalanya menjuntai ke bawah dengan tawa cekikikan melingking yang memekakkan telinga. Mata Mulyani melotot, pandangannya kosong dan bukan lagi milik seorang manusia. Rambutnya terurai panjang menyentuh tanah yang kotor dan lembab, bergoyang mengikuti irama cekikikannya. Suara tawanya menggema di seluruh ruangan, memantul dari dinding bata yang ditumbuhi lumut tebal, menciptakan efek yang lebih mengerikan dan menghantui. Pak Duki berdiri tegak, wajahnya menunjukkan konsentrasi penuh dan ketegasan yang tak tergoyahkan. Ia mulai membaca serangkaian doa dan mantra dalam bahasa Jawa kuno. Suaranya pelan namun mantap. Setiap suku kata diucapkan dengan jelas dan penuh kekuatan, mencoba mengusir makhluk jahat yang merasuki Mulyani. Setiap kata yang keluar dari bibirnya terasa berat, beresonansi dengan aura mistis yang pekat di sekitarnya. Sebuah upaya untuk melawan kekuatan tak kasat mata. Seiring dengan doanya, angin mendadak berhembus kencang di dalam bangunan. Tidak ada atap yang menghalangi. Angin itu membawa serta hawa dingin yang menusuk tulang, membuat dedaunan kering di lantai berputar-putar dan menghasilkan suara gemerisik yang menakutkan. Seolah ada banyak makhluk tak terlihat yang ikut bergerak. Namun, Mulyani yang dirasuki tidak gentar sedikit pun. Tawa cekikikannya semakin kencang, berubah menjadi suara yang lebih melengking dan mengganggu, seolah mengejek setiap usaha dari Pak Duki. Gerakannya di dinding menjadi lebih lincah dan mengerikan, seperti laba-laba besar yang bergerak cepat. Tiba-tiba, dia meluncur turun dari tembok dengan kecepatan luar biasa, mendarat dengan posisi tidak wajar. Tubuhnya melengkung ke belakang, lalu melangkah maju mendekati Pak Duki. Setiap langkahnya terasa seperti gerakan patah-patah namun cepat, seolah sendi-sendinya tak berfungsi normal, memberikan kesan menyeramkan. Mulyani berhenti hanya beberapa langkah di depan Pak Duki. Jarak mereka kini sangat dekat. Wajahnya yang pucat dan mata melotot menatap langsung ke arah pria tua itu. Tatapannya dingin dan penuh kebencian. Ia membungkuk sedikit dan sebuah suara berat, serak, dan penuh ancaman keluar dari mulut Mulyani yang terbuka. Jelas bukan suara gadis itu sendiri. "Kalian semua aku lepaskan, tapi tinggalkan anak ini di sini untukku." Bisik suara itu. Suaranya dingin dan mengancam, seolah makhluk itu sedang membuat penawaran, sebuah tawar-menawar yang menjijikkan. Pak Duki tidak bergeming, wajahnya tetap tegas. Matanya menatap tajam ke arah sosok Mulyani yang dirasuki. "Kalian iblis tidak tahu diri," jawab Pak Duki dengan suara yang lebih lantang dan penuh kekuatan. Suaranya menggelegar di dalam bangunan. "Lepaskan dia, atau aku habisi kalian sekarang juga.
Aku akan membakar kalian dengan api. Aku tidak akan membiarkan kalian menguasai tubuh manusia. Pak Duki kembali membaca doa-doa dan mantra yang lebih kuat. Suaranya semakin keras, memenuhi seluruh bangunan tua itu. Setiap kata terasa memancarkan energi spiritual. Cahaya senternya sedikit bergoyang karena tangannya yang gemetar menahan energi. Angin di sekitar mereka semakin kencang, berputar-putar di antara tiang-tiang bangunan yang rapuh, membawa suara desiran dedaunan. Namun, sosok Mulyani masih berdiri di depannya, tertawa cekikikan di antara deru angin yang keras, seolah mengejek setiap kekuatan Pak Duki. Tawanya yang melengking itu membuat bulu kuduk Sigit dan Lek Supardi berdiri tegak. Ketakutan jelas terpancar di wajah mereka. Mereka melihat gerakan Mulyani menjadi semakin mengerikan. Tubuhnya bergerak tak terkendali, rambutnya yang panjang berantakan menari-nari di udara seperti ular-ular hidup yang ganas. Tiba-tiba, di tengah kekacauan itu, dari kegelapan di sudut-sudut bangunan, terdengar suara lirih yang menyayat hati berulang-ulang. Kembalikan kepalaku. Kembalikan. Suara itu bergema, lalu disusul oleh suara-suara lain yang serupa, bersahutan dari segala arah, menciptakan paduan suara ratapan. Dan kemudian, dari balik pilar-pilar yang lapuk dan dari sudut-sudut gelap ruangan yang lembab, satu persatu, sosok-sosok pocong tanpa kepala mulai muncul. Mereka berkelebat cepat, melayang perlahan, mengelilingi Pak Duki, Lek Supardi, Sigit, dan para mahasiswa yang kesurupan, membentuk lingkaran yang rapat. Kain kafan mereka terlihat usang, kotor oleh tanah, dan beberapa bagiannya robek, memperlihatkan kegelapan di dalamnya. Mata Lek Supardi dan Sigit membelalak melihat pemandangan itu. Ketakutan yang nyata terpancar dari wajah mereka. Mereka tak bisa bergerak, hanya bisa menatap sosok-sosok mengerikan itu yang mendekat, seolah mengepung mereka. Pocong-pocong tanpa kepala itu tidak berbicara lagi, hanya berdiri diam mengelilingi mereka, seolah menunggu instruksi atau kesempatan untuk bergerak. Udara dalam bangunan terasa semakin dingin, aroma tanah kuburan yang pekat dan bau busuk mulai tercium kuat, bercampur dengan aroma darah yang membuat perut mual. Tepat saat ketegangan tercapai puncaknya, sebuah auman harimau yang menggelegar tiba-tiba memecah keheningan malam dan memekakkan telinga. Auman itu sangat nyaring, begitu kuat dan penuh kekuatan, seolah berasal dari raksasa, membuat seluruh bangunan bergetar hebat hingga reruntuhan kecil jatuh dari dinding. Auman itu bukan berasal dari harimau biasa, melainkan dari penjaga gaib, harimau jadi-jadian atau makhluk yang sangat kuat. Suara auman itu bergema di seluruh lembah, memantul dari dinding batu dan pepohonan, menciptakan resonansi yang menakutkan. Mendengar auman itu, sosok yang merasuki Mulyani tiba-tiba terlihat gelisah. Tawanya yang tadi melengking kini terhenti. Wajah Mulyani yang pucat menunjukkan ekspresi ketakutan dan kebingungan. Tubuhnya yang tadinya kaku dan bergerak aneh kini sedikit gemetar, seolah makhluk di dalamnya sedang bertarung. Sebuah suara lain kali ini terdengar lebih dalam dan berwibawa, seolah berasal dari entitas yang jauh lebih kuat dari iblis perasukan itu, bergema di udara, mengabaikan Pak Duki. Suara itu adalah peringatan keras penuh amarah dan kekuatan. Pergi, atau kumusnahkan kalian sekarang. Mendengar peringatan itu, tubuh Mulyani yang ada di tembok tiba-tiba lemas dan terjatuh ke lantai dengan suara gedebuk yang keras. Ia tergeletak tak berdaya di antara tumpukan daun kering dan reruntuhan kecil. Untungnya, Sigit yang berdiri tak jauh dari Mulyani dengan sigap menangkapnya sebelum kepalanya membentur tanah keras. Ia segera membaringkan Mulyani dengan hati-hati di lantai yang dingin. Wajahnya masih pucat pasi, namun nafasnya sudah mulai teratur. Setelah Mulyani tak berdaya,
Pak Duki menoleh ke arah sosok-sosok pocong tanpa kepala yang masih mengelilingi mereka. Ia mengangkat tangannya lalu mulai berinteraksi dengan mereka. Sebuah komunikasi tanpa suara yang hanya bisa dipahami oleh mereka, seolah-olah ia sedang berbicara dengan hati mereka. Wajah Pak Duki menunjukkan empati dan pemahaman yang mendalam terhadap penderitaan para arwah. Perlahan tapi pasti, satu persatu, sosok-sosok pocong tanpa kepala itu mulai memudar dan menghilang, kembali ke kegelapan dari mana mereka berasal. Dan aroma busuk yang tadi tercium pun ikut menghilang, digantikan oleh aroma tanah lembab yang lebih netral. Bangunan itu kembali diselimuti keheningan yang mencekam, hanya menyisakan deru nafas Pak Duki, Lek Supardi dan Sigit, serta para mahasiswa yang tergeletak lemah di lantai. Suasana kini terasa lebih ringan, meskipun aura mistis masih pekat dan dingin. Setelah para pocong tanpa kepala menghilang dan Mulyani telah tersadar dari kesurupannya, Pak Duki segera bergerak cepat dan cekatan. Ia menghampiri para mahasiswa yang lainnya yang sebelumnya diam terpaku dan sudah dikumpulkan di ruang tengah bangunan. Mereka masih berdiri kaku seperti patung, mata melotot kosong, tubuh mereka dingin dan kaku seolah tak bernyawa. Pak Duki mulai membacakan doa-doa penyembuhan dan pemulihan, kali ini dengan suara yang lebih lembut namun tetap penuh kekuatan dan keyakinan. Ia mengusap dahi setiap mahasiswa satu persatu, meletakkan telapak tangannya di kepala mereka, menyalurkan energi positif dan menenangkan. Perlahan, satu persatu, mata mereka mulai berkedip. Pandangan kosong itu sedikit demi sedikit kembali normal. Tubuh mereka mulai rileks dan nafas mereka mulai teratur. Yang pertama sadar sepenuhnya adalah Pram. Ia mengerjapkan matanya beberapa kali, lalu menatap sekeliling dengan bingung. "Ada apa ini? Kita di mana?" tanyanya, suaranya serak dan pelan. Ia memegangi kepalanya yang terasa pening dan berdenyut, seperti habis dihantam benda tumpul. Kemudian Inge, Dina, Yuda, dan Teguh juga mulai sadar. Mereka semua merasakan pening yang hebat. Tubuh mereka terasa lemas dan kaku, seolah baru terbangun dari mimpi buruk yang sangat panjang. Mereka tak mengingat detail kejadian saat kesurupan, hanya merasakan kengerian dan perasaan tidak nyaman yang melekat pada diri mereka. Mulyani juga sudah siuman, meskipun tubuhnya masih lemah, dan ia menangis pelan, tidak mengerti apa yang baru saja terjadi kepadanya. "Kalian baik-baik saja?" tanya Lek Supardi. Ia menghampiri mereka dengan cemas, memeriksa kondisi fisik mereka. Para mahasiswa mengangguk lemah, sebagian masih gemetar. "Kepala saya pusing sekali, Pak," kata Yuda dengan suara yang parau. "Tubuh saya lemas sekali, Pak," tambah Inge. Ia bersandar pada Dina. "Kalian sudah aman sekarang," kata Pak Duki, suaranya menenangkan dan penuh wibawa. "Kalian semua sudah dilepaskan dari gangguan makhluk tadi. Jangan khawatir, kalian butuh istirahat yang cukup untuk memulihkan diri." Sigit mendekati teman-temannya, wajahnya lega namun masih pucat. "Syukurlah kalian gak apa-apa," bisiknya. Ia ikut merasakan ketakutan yang mendalam. "Ayo, kita tidak bisa berlama-lama di sini," kata Pak Duki. "Tempat ini masih berbahaya, energinya tidak baik. Kita harus segera keluar. Kalian harus membersihkan diri dan beristirahat. Perjalanan kita masih panjang." Dengan tubuh yang masih terasa lemas dan langkah gontai, para mahasiswa dipapa oleh Lek Supardi dan Sigit. Mereka berjalan perlahan menembus kegelapan hutan yang semakin pekat, dengan cahaya senter sebagai satu-satunya penuntun. Udara malam terasa dingin menusuk kulit, dan hembusan angin membawa bisikan-bisikan samar yang membuat mereka merinding. Setiap suara ranting patah di bawah kaki mereka terasa menakutkan, dan setiap bayangan yang bergerak di antara pohon-pohon membuat mereka menoleh waspada, takut ada yang mengikuti. Mereka berjalan dalam keheningan, hanya suara nafas yang terengah-engah dan gesekan sepatu di tanah yang terdengar, sebuah keheningan yang terasa menekan. Perjalanan pulang terasa jauh lebih panjang dan melelahkan dibanding ketika berangkat.
Para mahasiswa terlihat kelelahan fisik dan mental yang luar biasa. Mereka tidak banyak bicara, hanya sesekali menghela nafas berat, merasakan sisa-sisa energi negatif yang masih melekat pada tubuh mereka. Mereka ingin segera sampai di pos, merasa aman dan melupakan kejadian mengerikan ini. Bahkan Sigit yang sudah sering ikut ekspedisi di hutan pun merasa kejadian ini adalah yang paling menyeramkan dalam hidupnya. Setelah berjalan sekitar 1 jam menembus kegelapan dan jalanan yang berliku, melewati semak belukar dan akar-akar pohon besar, rombongan Pak Duki akhirnya sampai di area pos polisi hutan. Mereka melihat bayangan samar bangunan pos di depan mereka. Lampu teplok di teras pos seharusnya menyala, namun yang mereka lihat adalah pos yang gelap gulita. Tidak ada cahaya, tidak ada tanda-tanda kehidupan. Jono dan Agung tidak terlihat dimanapun. Loh, Jono sama Agung kemana ini? Gumam Lek Supardi. Ia melangkah maju ke teras, mencoba membuka pintu pos. Pintu itu dibiarkan terbuka saja, tidak ditutup oleh Jono maupun Agung. Pos ini kosong. Kenapa lampunya padam? Ini aneh sekali. Pak Duki mengernyitkan dahi. Firasat buruknya kembali muncul. Kemana mereka? Kenapa mereka meninggalkan pos? Apa ada sesuatu yang terjadi di sini? Ia merasakan hawa dingin yang aneh di sekitar pos. Para mahasiswa yang sudah mulai pulih, meskipun masih pucat dan gemetar, juga merasa bingung dan sedikit cemas. Mereka berharap bisa langsung beristirahat dengan nyaman. Namun pos mereka kosong. Ya sudah, adik-adik mahasiswa, kalian semua masuk saja ke rumah dinas yang tadi kalian tempati. Perintah Pak Duki menunjuk ke rumah dinas pertama yang terletak tidak jauh dari pos utama. Bersihkan diri kalian, lalu segera beristirahat. Jangan keluar dari rumah. Pastikan pintu terkunci rapat dari dalam. Jika ada sesuatu, segera berteriak. Para mahasiswa mengangguk patuh. Dengan langkah gontai, mereka segera menuju rumah dinas mereka, membuka pintu yang tidak terkunci dan masuk ke dalamnya. Mereka merasa sedikit lega karena akhirnya bisa beristirahat di tempat yang setidaknya familiar. Mereka tahu Pak Duki dan Lek Supardi akan mengurus sisanya. Setelah para mahasiswa masuk dan mengunci pintu, Pak Duki dan Lek Supardi saling pandang. Pertanyaan besar menggantung di udara. Kemana Jono dan Agung pergi? Posisi mereka adalah polisi hutan yang bertanggung jawab menjaga pos. Mereka tidak mungkin meninggalkan pos tanpa alasan yang sangat kuat. Apalagi sampai membiarkan pintunya tak terkunci dan mematikan lampu. Mereka nggak mungkin pergi jauh Pak Duki, kata Lek Supardi berpikir keras. Apa mungkin mereka ke desa? Ada masalah mendesak? Atau mungkin mereka ketakutan dan lari? Pak Duki mengangguk. Ya, itu satu-satunya kemungkinan, Pardi. Mungkin ada sesuatu yang terjadi di sini setelah kita pergi yang membuat mereka panik. Setelah berpikir sejenak, Lek Supardi berinisiatif. Ya sudah, aku akan cari mereka ke desa. Itu satu-satunya tempat yang paling mungkin mereka tuju. Kamu tunggu di sini ya. Jaga pos dan para mahasiswa. Aku akan cepat kembali. Ya, hati-hati Pardi, kata Pak Duki. Lek Supardi segera menyalakan senter besarnya yang bertenaga baterai dan melangkah cepat menuju jalan setapak yang mengarah ke desa. Ia berjalan dengan langkah lebar, berharap-harap cemas, menerobos kegelapan malam. Hutan di sekelilingnya terasa gelap dan sunyi, namun ia harus menemukan kedua anak buahnya. Ia berjalan terus melewati pepohonan rindang dan semak belukar. Hingga samar-samar ia mulai melihat cahaya lampu dari kejauhan. Tidak butuh waktu lama bagi Pak Lek Supardi untuk sampai di desa. Dan benar saja, di sebuah warung kopi kecil di perempatan desa yang masih terang benderang dengan lampu dan ramai oleh suara tawa dan obrolan bapak-bapak, ia melihat dua sosok yang familiar, Jono dan Agung. Mereka sedang duduk di bangku kayu, menikmati kopi dan gorengan, sambil bercanda ria dengan bapak-bapak di sana. Bahkan Lek Supardi mendengar Jono sedang tertawa terbahak-bahak sambil membahas janda yang ia lihat di desa dengan ekspresi yang sangat ceria, seolah melupakan semua teror yang baru saja ia alami.
Lek Supardi menghela nafas lega melihat mereka selamat, namun juga sedikit kesal. John, Gung, kalian ngapain di sini? Kenapa kalian ninggalin pos dan malah matiin lampu? Malah di sini bas-bas janda segala. Suaranya meninggi menarik perhatian semua orang di warung. Jono dan Agung terkesiap. Mereka langsung berdiri tegak. Wajah mereka pucat melihat Lek Supardi yang tiba-tiba muncul. Tawa mereka langsung hilang, digantikan ekspresi bersalah. Pak Supardi, kata Jono. Ia menunjuk ke arah Lek Supardi. Maaf Pak, kami tadi lari Pak. Ada hantu, ngeri. Agung dan Jono pun menjelaskan dengan detail pada Lek Supardi di hadapan bapak-bapak warung kopi yang mendengarkan dengan serius tentang teror yang mereka alami di pos. Mereka menceritakan suara gedoran dari rumah dinas ujung tempat karung kain kafan disimpan, bisikan dari dalam rumah, hingga kemunculan sosok pria bermulut dan bermata dijahit yang meminta rokok. Mereka berbicara dengan ekspresi ketakutan. Para bapak-bapak di warung kopi itu termasuk Pak Tarjo mendengarkan dengan seksama. Wajah mereka menunjukkan ekspresi serius dan sedikit ketakutan. Kalian harus hati-hati mas, jangan main-main dengan tempat itu. Hutan Willis memang penuh misteri dan hal gaib yang tidak bisa kita prediksi. Mungkin kalian bertemu dengan penunggu aslinya. Bapak-bapak yang lain juga ikut mewanti-wanti, menyarankan mereka untuk lebih berhati-hati dan tidak meremehkan kekuatan di hutan itu, agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan lagi. Setelah mendengar penjelasan mereka, Lek Supardi menghela nafas panjang. Sudah, sekarang kalian berdua kembali ke pos. Pak Duki sudah menunggu. Ini bukan waktunya bercanda dan membahas janda. Ada banyak hal yang harus kita hadapi. Malam ini kita harus jaga-jaga lebih ekstra. Jono dan Agung mengangguk patuh. Mereka membayar kopi dan gorengan mereka, lalu dengan cepat beranjak dari warung kopi. Mereka tahu mereka akan mendapatkan ceramah panjang dari Pak Duki. Namun setidaknya mereka selamat dari teror di pos dan kini kembali bersama pemimpin mereka. Mereka segera mengikuti Lek Supardi kembali menembus kegelapan malam menuju pos polisi hutan yang masih menyimpan misteri dan ancaman yang belum terpecahkan. Sesampainya di pos, Pak Duki menyambut mereka dengan ekspresi serius. Ada sedikit kekesalan, namun lebih banyak rasa lega karena anak buahnya selamat. Akhirnya kalian kembali. Aku khawatir sekali loh. Apa yang sebenarnya terjadi? Jono dan Agung dengan nafas yang masih terengah-engah dan wajah pucat mulai menceritakan semua kejadian di pos, tentang suara gedoran yang makin lama makin mengerikan dari rumah dinas ujung, dan sosok pria bermulut dan mata dijahit yang seolah hidup dan bicara. Dia minta rokok pak, kata Jono dengan mata melotot. Orang rokokku juga habis kok dimintai rokok, kata Jono. Agung mengangguk, masih merasa malu. Saya panik pak, saya nggak tahu harus gimana. Langsung aja saya lempar rokoknya. Pak Duki mendengarkan dengan seksama, wajahnya menunjukkan pemahaman. Jadi kalian melihat sosok itu di pos dan dia bicara? Iya pak, jelas banget. Bahkan dia bisik-bisik di telinga saya saat saya nguping di rumah dinas ujung. Tambah Jono masih gemetar mengingatnya. Malam itu di pos yang kini sudah terang benderang kembali setelah Jono menyalakan lampu templok, semua berkumpul. Aroma minyak tanah dan kopi panas memenuhi ruangan, sedikit meredakan ketegangan fisik, namun tidak dengan ketegangan mental. Begini, Pak Duki memulai, suaranya pelan namun penuh wibawa. Setiap kata diucapkan dengan intonasi yang jelas. Semua kejadian ini, mulai dari pocong tanpa kepala yang terus muncul, penemuan puluhan lembar kain kafan kosong di danau, hingga sosok mulut dijahit yang kalian lihat di pos, semuanya kemungkinan saling berkaitan. Dari semua informasi yang sudah saya kumpulkan, semuanya mengarah pada satu kejadian besar di masa lalu yang sangat kelam. Lek Supardi menatap Pak Duki penasaran. Bahkan tadi Mbah Lurek juga ikut turun tangan. Mbah Lurek? Siapa itu Mbah Lurek Pak Duki? Apa itu yang kamu maksud saat di bangunan tua tadi? Pak Duki mengangguk perlahan, matanya menatap tajam ke arah Lek Supardi,
lalu pada semua yang ada di sana. Bahlure itu bisa dikatakan teman gaibku yang sudah mendampingiku sejak lama. Dialah yang mengaum tadi di bangunan tua, yang membuat makhluk jahat itu pergi dari tubuh Mulyani. Dia adalah penjaga keseimbangan, sebuah makhluk yang sangat kuat dan bijaksana. Agung dan Jono saling pandang, terkejut mendengar fakta itu. Harimau yang mengaum dengan kekuatan dahsyat itu adalah kodam dari Pak Duki. Mereka tak pernah membayangkan kemampuan spiritual Pak Duki sejauh itu. Ini menjelaskan mengapa Pak Duki begitu tenang di tengah semua kekacauan. Walah, punya macan tuh Pak Duki. Pantesan santai-santai aja. Jadi ada hubungan apa dengan semua teror ini Pak Duki? Tanya Lek Supardi. Suaranya masih agak serak dan penuh kebingungan. Bangunan tua tadi menunjukkan bahwa ada sesuatu yang sangat tidak beres, sesuatu yang telah berlangsung lama, dan Bahlure memberiku petunjuk, sebuah gambaran yang sangat jelas di benakku. Pak Duki menghela nafas, sebuah desahan berat keluar dari bibirnya. Tapi aku belum bisa menyimpulkan. Ini semua masih samar-samar, walaupun petunjuk yang diberikan sudah sangat jelas. Tapi satu yang bisa aku simpulkan, mereka semua berkaitan. Mereka adalah korban dari sebuah praktek keji yang terjadi di hutan ini dulu. Praktek pencurian mayat. Jono bergidik, bulu kuduknya merinding lagi. Pencurian mayat? Kain kafan yang kita temukan itu? Ya, kain kafan itu adalah bukti yang tidak terbantahkan. Potong Pak Duki, suaranya mantap. Mayat-mayat itu kemungkinan dicuri dari kuburan mereka. Entah untuk tujuan apa. Kemungkinan untuk memperdalam ilmu hitam. Dan yang lebih mengerikan, kejadian ini terjadi sudah cukup lama. Dari petunjuk yang kita dapatkan, baik dari Mbah Lurik dan diperkuat oleh buku yang kita temukan kemarin, mungkin kejadian ini sejak tahun 1907. Semua terdiam. Keheningan pekat melingkupi pos. Hanya suara jangkrik yang terdengar dari luar. Tahun 1907 itu berarti hampir 1 abad yang lalu. Sebuah kejahatan yang sangat tua tersembunyi di dalam lapisan waktu, tanah, dan misteri. Ini adalah sejarah kelam yang tidak terungkap. Bagaimana mungkin, Pak? Tanya Agung dengan suara pelan dan tak percaya. Itu kan udah puluhan tahun yang lalu. Kenapa sampai belum terungkap juga sampai sekarang? Kenapa nggak ada yang tahu? Dulu, hutan ini jauh lebih terpencil dan luas dari sekarang. Jawab Pak Duki, pandangannya menerawang jauh ke masa lalu. Tidak ada jalan seperti sekarang ini. Tidak ada pos polisi hutan yang permanen. Bahkan jumlah penduduk di sekitar sini masih sangat sedikit. Sangat sulit untuk menemukan petunjuk. Dan kemungkinan besar praktek ini dilakukan oleh orang-orang yang menguasai ilmu hitam, yang membuat mereka sulit dilacak dan dilindungi oleh makhluk-makhluk seperti yang merasuki Mulyani tadi. Tapi ini baru perkiraan awalku, bahwa arwah-arwah pocong itu tersiksa karena jasad mereka tidak utuh. Mereka tak bisa pulang ke alam baka karena tubuh mereka telah dirusak atau digunakan untuk tujuan yang keji. Mereka mencari kepala mereka, mencari keutuhan agar bisa tenang. Mereka ingin menemukan kedamaian. Itu saja. Lalu bagaimana dengan bangunan tua di lembah itu, Pak? Tanya Agung penasaran. Iya, apakah itu tempat mereka melakukan ritualnya? Tempat para pencuri mayat itu melakukan aksinya? Tanya Lek Supardi. Pak Duki mengangguk pelan, wajahnya serius. Kemungkinan besar iya. Bangunan itu penuh penderitaan dan menyimpan energi negatif yang sangat kuat. Sebuah kekejian telah terjadi di sana. Mungkin di sanalah jasad-jasad itu diproses atau digunakan untuk ritual keji. Dan entitas yang merasuki Mulyani tadi adalah salah satu dari makhluk yang dipakai untuk kejadian tersebut. Atau mungkin bagian dari praktek gelap itu sendiri. Jadi kita harus menemukan apa yang sebenarnya terjadi pada mayat-mayat itu, Pak? Tanya Agung. Ia mulai memahami benang merahnya. Meskipun sudah sangat lama.
Kita harus mencoba mengungkapkan misteri ini, kata Pak Duki. Matanya menatap tajam ke kegelapan di luar jendela. Meskipun sudah puluhan tahun, arwah-arwah yang tersiksa itu masih berkeliaran. Mereka butuh keadilan. Mereka butuh pertolongan agar bisa beristirahat dengan tenang. Dan kita tidak bisa membiarkan praktek seperti ini terus tersembunyi tanpa penyelesaian. Kita harus menyelesaikan ini agar arwah-arwah itu tidak lagi mengganggu. Pak Duki mengalihkan pandangannya. Semoga saja malam ini para mahasiswa tidak mendapatkan gangguan lagi. Malam itu meskipun kengerian utama telah mereda, suasana di pos tetap tegang. Para mahasiswa beristirahat di rumah dinas mereka. Sedangkan Pak Duki, Lek Supardi, Jono dan Agung berjaga di pos, ditemani suara jangkrik dan hembusan angin malam yang dingin. Sebuah kewaspadaan yang terus mereka jaga. Di rumah dinas para mahasiswa, kegelapan pekat menyelimuti setiap sudut ruangan. Lampu teplok di dalam rumah sudah dipadamkan, hanya menyisakan bayangan samar yang menari di dinding akibat cahaya bulan yang samar menembus celah jendela. Suara nafas mereka memenuhi kamar, memberikan sedikit rasa aman yang semu. Kelelahan fisik dan mental setelah kejadian kesurupan di bangunan tua membuat mereka semua tidur pulas, terlelap dalam kegelapan. Namun tidak demikian halnya dengan Mulyani. Meskipun tubuhnya sangat lelah dan mengantuk, ia tak bisa tidur pulas sama sekali. Seluruh badannya terasa pegal dan ngilu, seolah habis dihempas dan dibanting berulang kali. Sisa dari efek kerasukan tadi yang masih menyisakan nyeri di setiap sendi. Ia mencoba memejamkan mata, memaksakan diri untuk terlelap. Tetapi rasa tidak nyaman terus merayapinya, seperti ada sesuatu yang mengawasinya dalam gelap. Ditambah lagi, perutnya terasa mulas. Ia ingin buang air kecil, tetapi ia tak berani beranjak dari ranjang dan pergi ke kamar mandi sendirian. Meskipun kamar mandi itu berada di dalam rumah, hanya beberapa langkah dari tempat tidurnya. Kegelapan di dalam rumah terasa begitu mencekam, dan setiap bayangan terlihat menakutkan, seperti ada yang bergerak. Di tengah keheningan itu, ketika Mulyani sedang berjuang melawan rasa kantuk, samar ia mendengar suara minta tolong. Suara itu awalnya hanya satu, sangat lirih dan terdengar jauh, seperti bisikan yang terbawa angin dari kedalaman hutan. Namun perlahan tapi pasti, suara itu mulai bertambah banyak, menjadi perpaduan yang mengerikan dan menyayat hati. Ada suara pria, wanita, dan bahkan suara anak-anak kecil. Semuanya berteriak minta tolong dengan nada putus asa, seolah mereka sedang disiksa dengan kejam, menjerit dalam penderitaan yang tak berujung. Mulyani langsung bangkit dari tempat tidurnya. Jantungnya berdebar kencang di dada, memompa darah dengan kecepatan luar biasa. Ia mengusap matanya yang masih terasa berat dan perih, bertanya-tanya siapa yang minta tolong di tengah malam begini, dan mengapa suara itu begitu banyak, seolah berasal dari kerumunan orang. Sebuah dorongan kuat untuk mencari tahu menguasai dirinya. Ia beranjak dari kamar yang dihuni khusus para gadis. Kakinya melangkah hati-hati, gemetar menuju ruang tengah rumah yang gelap gulita. Saat sampai di ruang tengah, suara-suara itu menjadi lebih jelas terdengar, seolah semakin dekat dan semakin mendesak. Suara-suara itu kini terdengar jelas dari luar rumah, menembus dinding kayu yang tipis, menggetarkan gendang telinganya. Rasa penasaran bercampur dengan dorongan untuk menolong mengalahkan rasa takutnya. Sebuah naluri yang tak bisa ia kendalikan. Mulyani mendekati jendela ruang tengah yang menghadap langsung ke area pos dan rumah dinas lainnya. Dia perlahan mengintip dari celah tirai yang sedikit terbuka, berharap melihat sesuatu yang bisa menjelaskan suara-suara itu. Dan apa yang dia lihat membuat matanya membelalak lebar, nafasnya tercekat di tenggorokan. Di kegelapan malam, rumah dinas paling ujung terlihat terang benderang. Sebuah cahaya kuning remang-remang yang misterius memancar dari teras depannya. Dan dari jendela-jendela rumah itu terlihat cahaya bersinar lebih terang dari dalam, seolah ada banyak lampu yang menyala.
atau bahkan seperti api kecil yang berkobar. Dan suara-suara jeritan minta tolong yang menyayat hati itu yang tadi samar kini terdengar sangat jelas dan memilukan, datang langsung dari dalam rumah yang bersinar itu, lebih keras dan putus asa dari sebelumnya. Belum selesai keterkejutan Mulyani, dari dalam rumah dinas Ujung itu terdengar juga suara gedoran yang sangat keras dan brutal, berulang-ulang tanpa henti, seolah ada banyak orang yang terperangkap di dalamnya, memukul-mukul dinding dan pintu, berteriak-teriak meminta untuk dibukakan pintu keluar. Jeritan minta tolong bercampur dengan suara gedoran yang memekakkan telinga, menciptakan simfoni horor yang membuat bulu kuduk Mulyani merinding hingga ke seluruh tubuhnya. Sensasi dingin menjalari punggungnya. Mulyani yang penasaran dan terdorong kuat ingin menolong, tanpa berpikir panjang lagi, ia memberanikan diri. Sebuah dorongan yang tak bisa ia jelaskan. Dia membuka pintu rumah dinasnya perlahan. Suara derit engselnya terdengar nyaring di keheningan malam. Lalu ia melangkah keluar. Udara malam terasa mencekam, gelap dan dingin menusuk kulit. Ia merasakan aura yang sangat kuat di sekelilingnya, sebuah aura kesedihan dan penderitaan. Dia melangkah ragu awalnya, kakinya terasa berat, namun suara-suara jeritan itu terus mendorongnya untuk melangkah lebih cepat menuju ke rumah di ujung itu. Ia berjalan menembus gelapnya halaman, matanya terpaku pada cahaya misterius yang bersinar dari rumah dinas Ujung. Setiap langkahnya terasa berat, namun ia tak bisa berhenti. Sampai di sana, tepat di depan teras rumah yang bersinar terang, suara gedoran dari dalam semakin keras, seolah dinding akan jebol dan orang-orang di dalamnya akan keluar. Ditambah jeritan minta tolong yang menyayat hati, kini terdengar lebih jelas dan putus asa, membuatnya semakin yakin ada orang yang membutuhkan pertolongan darurat. Mulyani melangkah ke pintu masuk, lalu mengintip dari celah kecil di antara kusen yang lapuk. Tapi dia kesulitan melihat dengan jelas apa yang ada di dalamnya. Hanya siluet-siluet bergerak di tengah cahaya kuning yang remang-remang, tampak seperti bayangan orang-orang yang berdesakan. Saat dia akan membuka pintu rumah yang terasa dingin itu, tangannya menyentuh gembok yang tergantung di sana. Dia melihat pintu rumah tergembok dari luar, namun anehnya ada kunci menempel di gemboknya, tergantung begitu saja, seolah sengaja diletakkan di sana untuknya. Sebuah undangan yang misterius. Mulyani meraih kunci itu, tangannya gemetar hebat. Ia mencoba untuk memutar kunci itu. Suara klik gembok terbuka terasa sangat keras di keheningan malam. Tapi tepat ketika gembok itu terbuka dan Mulyani akan mendorong pintu, sebuah suara keras tiba-tiba mengejutkannya dari belakang, membuat jantungnya melonjak, nyaris keluar dari dadanya. "Mbak, ngapain di sini malam-malam?" Mulyani terkesiap. Ia langsung berbalik badan, hampir saja menjatuhkan kunci di tangannya yang gemetar. Ternyata itu Jono yang sedang melakukan patroli malam, memergoki Mulyani tepat pada saat ia ingin membuka pintu rumah dinas Ujung. Jono membawa senter besar. Cahaya kuningnya menyorot terang ke arah Mulyani, membuatnya memicingkan mata. Dan saat itu juga suasana berubah drastis. Yang tadinya teras rumah dinas Ujung bersinar terang karena lampu, kini seketika gelap gulita. Cahaya dari dalam rumah pun padam, kembali menjadi gelap, sunyi dan mencekam. Tidak ada lagi suara gedoran, tidak ada lagi suara jeritan minta tolong. Semuanya lenyap begitu saja, seolah tak pernah ada. Mulyani menatap Jono dengan bingung. Wajahnya pucat pasi, matanya membelalak tak percaya. "Mas Jono, tadi saya dengar ada suara minta tolong dari dalam, Mas. Banyak sekali, suara anak-anak juga. Dan di rumah ini terang benderang." Ia menunjuk ke arah rumah dinas Ujung yang kini gelap total. Tidak ada tanda-tanda kehidupan atau cahaya. Jono menatap heran, matanya mengamati sekeliling dengan cahaya senternya. "Emang suara apa, Mbak? Rumah ini kan kosong, Mbak. Gak ada yang nempatin. Udah lama gak dibersihkan. Saya baru aja patroli di sini. Gak ada lampu sama sekali kok. Mungkin Mbaknya salah dengar kali."
atau sedang ngigo karena kelelahan. Tapi Mas, saya yakin sekali. Mulyani mencoba membela diri. Suaranya tercekat. Ia merasa sangat bingung dan tidak percaya dengan apa yang baru saja terjadi. Sudah Mbak, mendingan balik aja ke rumah, istirahat. Jono memotongnya. Nada suaranya tegas namun penuh perhatian. Malam udah larut, gak baik di sini sendirian. Apalagi, aura tempat ini emang kurang baik Mbak. Jono menatapnya dengan tatapan khawatir, lalu perlahan mendorongnya menjauh dari rumah dinas di ujung. Mulyani melangkah menjauhi rumah dinas itu. Ia masih sangat bingung dan terkejut. Pikirannya kacau antara percaya dan tidak percaya dengan apa yang baru saja ia alami. Sesekali ia melihat ke arah rumah itu di balik pundaknya. Matanya mencari-cari tanda-tanda cahaya atau suara, karena dia yakin sekali tadi ada yang berteriak di sana. Sebuah firasat kuat yang tak bisa ia abaikan. Namun rumah itu kini tampak gelap dan sunyi, seperti tidak pernah ada kehidupan di dalamnya. Hanya sebuah bangunan tua yang kosong dan terlupakan. Mulyani kembali ke rumah dinasnya dengan langkah gontai, meninggalkan Jono yang berdiri sendiri di kegelapan, masih bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi pada mahasiswi itu. Waduh, ngelindur si mbaknya ini. Masa ada suara minta tolong dari rumah kosong? Namun, seketika dia baru teringat bahwa kemarin dia menyimpan karung berisi kain-kain kafan yang ditemukan oleh Pak Supardi, Pak Duki dan Agung dari pinggir danau. Waduh, jangan-jangan yang punya kain kafan itu lagi kabur ah. Baiklah teman-teman, sampai sini dulu ya episode kali ini. Kita akan lanjutkan cerita Jono, Agung, Lek Supardi dan juga Pak Duki untuk mengungkap misteri yang sepertinya akan segera terungkap nih. Udah mulai terang benderang nih. Ada apa sebenarnya yang terjadi pada sosok pocong-pocong tanpa kepala itu, dan digunakan untuk apa mereka dulu yang ternyata pada tahun 1907. Udah lama banget tuh kejadiannya. Kita akan lanjutkan ceritanya pada episode selanjutnya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyimak episode kali ini. Jangan lupa juga untuk tuliskan komen, tunjukkan eksistensi kalian. Komentar juga, berikan pendapat kalian tentang pandangan kalian tentang cerita ini. Ada kekurangan apa dalam ceritanya atau apa kelebihan dari cerita ini ya? Kita diskusi bareng dari kolom komentar. Ya sudah, sekarang saya Tama harus pamit. Kita jumpa lagi di episode selanjutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.